selamat datang guys. Jadi lagi di channel XX Injeksi. Bersama saya Agus. Saya akan mentutorialkan cara kerja atau prinsip kerja injeksi ya. Oke, pertama-tama sebelum saya menjelaskan proses kerja injeksi, terutama di Matic Honda ini, saya akan jelaskan dulu masing-masing fungsi dari sensornya dan seperti apa dia bekerja. Oke, kemudian saya akan jelaskan lagi urutan kerja dia seperti apa, dan dia kapan dia memercikan api busi, dan juga kapan dia akan menyemprot. Oke, menyemprotkan bahan bakar. Itu sistem kerja injeksi ya, seperti apa. Jadi semua itu sudah terprogram. Oke, kita masuk ke sensor pertama yang kita bahas, yang paling umum dulu. Agar lebih paham lagi, kita bahas bagian CKP. Oke, CKP, sensor CKP. Kedipan yang muncul jika ada kerusakan atau kabel putus yang ditimbulkan adalah 52 kali kedipan. Oke, kedipan itu maksudnya kedipan mil yang ada di speedometer, seperti pada gambar. Nah, itu berkedip 52 kali. 5 kali lama, 2 kali cepat. Itu 52 kali. Artinya ada masalah pada sensor CKP. Nah, sensor CKP itu adalah ini. Ini untuk di bit injeksi 2013 ya. Kalau untuk yang ESP dia berbeda, dia nggak ada ininya, dia hanya ada ini. Dan ada CKP dia ininya nempel di sini. Oke, kalau yang tipe ESP. Oke, fungsi dari sensor CKP ini adalah mengetahui posisi poros engkol. Dia berada di TMA atau TMB ya. Jadi dari tonjolan ini tes. Nah, jadi dia tahu, oh ternyata poros engkol itu ada di TMB, maksudnya di titik mati bawah atau di titik mati atas. Oke, jadi dari situ dilaporkan ke ECU untuk kapan ECU menyemprotkan bahan bakar dan kapan memercikan bunga api di busi. Nah, seperti itu. Jadi ini fungsinya adalah mengetahui posisi poros engkol ada di mana, mengetahui posisi piston itu ada di mana. Oke, itu adalah sensor CKP. Nah, dia bergabung dengan spool ya. Ini spool alternator untuk pengisian aki dan juga penerangan lampu. Itu untuk CKP. Oke, saya rasa sudah cukup. Kemudian kita masuk ke throttle body. Di sini ada 1, 2, 3. Ya, ada 3. Ini adalah injektor. Nah, kalau injektor ini bermasalah, kedipan yang muncul adalah 12. 1 kedipan lama dan 2 kedipan cepat. Itu adalah kode kegagalan atau indikator kerusakan pada injektor. Nah, untuk tipe Honda. Nah, seperti itu ya. Ini dia injektor. Oke. Kalau kita buka ini akan terpisah dan bentuknya seperti pada gambar. Nah, seperti itu injektor. Di sini ada 2 kabel. Nah, ini kabel fungsinya apa sih kalau untuk injektor ya? 2 kabel ini soketnya itu tegangan itu bertegangan ya, positif dan negatif. Oke, jadi kalau kita mau tahu bahwa kalau injektor ini rusak, kita cek dulu tegangan yang masuk ke sini. Nah, kabel yang masuk ke sini kita cek positif negatif. Oke, kita cek lihat apakah ada tegangan yang masuk. Kalau kita on, kalau nggak ada berarti injektornya bagus. Nah, berarti yang bermasalah adalah ECM.
Tapi kalau memang dia bermasalah di kabel atau yang lain karena nggak ada tegangan, berarti dia pasti berkedip 12 kali. Nah, untuk pengecekannya kita bisa buka, kita ikat bagian ini supaya nggak terlepas, kemudian kita bunyikan motornya, starter, kita lihat semprotannya seperti apa. Nah, itu dia. Itu untuk injektor. Oke. Kemudian di sini ada katup solenoid. Nah, ini katup solenoid, fungsinya yaitu sebagai cup, ya. Jadi sistem kerjanya dia itu adalah membuka lubang untuk angin masuk ke dalam ruang bakar. Nah, seperti apakah dia? Lubangnya itu ada di sini. Sini ya, dalam sini ada, di atas sini, bukan yang di pinggir sini, dia di atas sini. Kalau yang di pinggir sini adalah lubang untuk idle screw, penyetelan angin. Oke, ini penyetelan angin permanen. Kalau ini angin yang otomatis. Nah, makanya pada saat motor di start pertama itu langsung naik dulu. Nah, ini yang main, dia terbuka dulu. Dia membuka dulu, makanya naik gasnya. Pas beberapa menit berasa sudah panas, ECM mendeteksi, oke, kemudian dia akan menutup lagi. Nah, makanya suaranya turun. Nah, itulah fungsinya dia katup solenoid. Dia ada kabel 2. Nah, kabel 2 ini adalah positif dan negatif yang masuk ke dalam agar menimbulkan panas di bagian ini. Nah, panas bukan ya, dia seperti elektromagnetik, jadi dia terjadi elektromagnetik, jadi ada khas di dalamnya, tertarik, membuka dan menutup. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke. Nah, kalau dia bermasalah, kita hanya bersihkan. Kalau batangannya agak keseret, kita bersihkan saja. Kemudian pernya juga kalau dia agak lemah, kita tarik aja, tapi jangan terlalu ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada idle screw. Nah, ini kita setel aja untuk menyetel stasioner. Nah, seperti itu. Oke, ini juga membuka angin. Dia permanen. Nah, jadi kalau misalnya kita membukanya keluar, otomatis suaranya akan naik karena anginnya dibanyakkan. Kalau kita agak rapatkan ke bawah, dia akan turun gasnya dikarenakan anginnya lebih tertutup. Nah, kemudian sensor TP. Sensor TP itu throttle position atau posisi klep gas seperti ini, buka dan menutup. Itu dia. TP ini mengecek pembukaan ini, ya. Jadi pada saat kita putar di dalam itu seperti ini, ya. Di bagian ini ada kalau kalian pernah lihat fuel unit atau pelampung bensin yang ada di dalam tangki, sama di dalam sini. Cuma saja yang di dalam sini itu tertutup ya. Jadi kalau kalian buka di bagian ini akan kelihatan. Di dalamnya itu ada resistor dan ada kabel 2 seperti ini. Kemudian bergerak yang di bagian bawahnya diputar oleh yang di dalam ini, tembus ke sebelah, memutar di sini. Kemudian resistornya akan berpindah. Jadi dia mengecek di mana klep itu berapa derajat pembukaan gas itu. Jadi dia bacanya dari tegangan yang ada di sini. Jadi besar atau kecil tegangan, dari situlah ECN mengetahui atau ECU mengetahui bahwa katup gas sekarang sedang terbuka atau tertutup. Oke, jadi dia mengetahui pembukaan atau penutupan gas dari berapa tegangan yang dihasilkan oleh resistor yang ada di dalam dari 2 kabel itu. Seret. Seperti itu. Oke. Throttle body seperti itu. Apalagi ya? Nah, kemudian jadi ini ECT ya. Cara kerjanya itu mendeteksi panasnya. Jadi
semakin panas motor itu, maka tegangannya akan semakin berkurang. Tegangannya semakin berkurang. Jadi kabel ini dari ECM itu diberi 5 volt masuk ke dalam, dan ECM menunggu keluaran dari kabel yang satunya lagi. Dia mau mengecek berapa tegangan. Oke, jadi semakin panas ujung dari sensor ECT ini, maka hubungannya akan lebih terhambat, maka tegangannya akan lebih berkurang. Jadi masuk 5 volt karena kepanasan, jadi keluarnya itu hanya 3 volt misalnya. Keluarnya 2 volt berarti dia sangat panas. Nah, dari situlah ECM mengetahui bahwa mesin ini sedang panas atau tidak. Nah, kita lagi di sini sensor yang namanya O2 sensor. Nah, O2 sensor saya buka dulu ya. Nah, ini O2 sensor. Nah, di bagian dalam sini O2 sensor itu sebenarnya mirip-mirip busi ya, mirip busi ya. Jadi di bagian dalam ini ada besi dan tidak boleh bersentuhan dengan massa ini. Nah, makanya dia dilapisi oleh penutup seperti ini, seperti busi, bro. Jadi nggak boleh, yang di tengah ini nggak boleh bersentuhan dengan ini. Nah, itu dia. Kenapa? Dia terhubungnya itu di ujung sini. Nah, di bagian ujung sini semakin panas atau dia membaca ada campuran bensin atau udara seberapa banyak, semakin banyak campuran bahan bakar yang melewati ini, artinya semakin boros ya. Dari situlah timbul kontinuitas antara kabel yang satu ini ke bodi. Nah, jadi ceritanya ECM bisa membaca seberapa boros motor ini yang keluar dari knalpot ini. Cara dia membaca itu dari kontinuitas, maksudnya hubungan, seberapa besar hubungan dari sini kabel ini ke bodi. Nah, oke. Jadi dia bacanya berapa besar massa. Oke, jadi berapa besar negatif yang dihasilkan oleh kabel ini dikarenakan bahan bakar yang ada keluar lewat dari sini. Nah, seperti itu. Jadi ECM bisa mengetahui kalau motor itu boros atau tidak. Nah, kemudian kita terakhir yaitu ECM atau ECU. Nah, ini kehin ya, ini punya bit. Nah, kita bicara masalah ECU. Inilah prosesnya. Jadi ini adalah proses dari semua sistem injeksi, dan inilah yang disebut dengan pemprogramnya. Inilah di dalam sinilah itu semua terprogram. Oke? Jadi maksudnya terprogram adalah teratur. Nah, datanya semua ada di sini. Sudah didata dan dipatenkan. Oke? Jadi saya kelompokkan dulu ya. Oke guys, jadi semua ini ECU itu menerima laporan dari sensornya, pembukaannya berapa, TP-nya pembukaannya berapa, kemudian piston berada di mana, apakah sekarang harus penyemprotan atau pemercikan bunga api busi. Dia juga menerima laporan apakah dia lagi panas atau tidak. Dia cek juga apakah boros atau tidak. Makanya si ECM mengeksekusi bahwa dia harus menyemprotkan kapan bensinnya dan memercikan api busi kapan paling tepatnya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah terjadi pembakaran, dicek lagi apakah boros atau tidak. Nah, setelah itu si O2 tadi melaporkan lagi ke ECM untuk mengubah lagi datanya agar mengubah semprotan bensin lebih irit. Nah, seperti itu cara kerjanya.
Nah, kemudian untuk masalahnya, untuk O2 itu masalahnya biasanya kita berjalan sekitar 15 meter atau 15 km atau 10 km saat mesin sudah panas sekali, dia kadang mati atau menyala terus indikator milnya, dan dia menyalanya itu 21 kali, 2 kali lama, 1 kali cepat. Kemudian kalau si ECT-nya bermasalah atau EOT-nya bermasalah, biasanya dia tidak mau bunyi kalau di pagi hari, susah bunyi. Nanti beberapa kali starter barulah bunyi. Dan kedipannya seperti yang saya bilang tadi, yaitu 7 kali. Kemudian kalau TP bermasalah, throttle position bermasalah, biasanya itu bermasalahnya pada saat gas full. Gas full dia kayak berebut atau kadang mati motornya, kemudian berkedip 8 kali. Itu TP yang bermasalah. Kalau injektor biasanya bermasalah seperti fuel pump rusak, biasanya dia ngempos pada saat tarikan atas dan kadang-kadang mati, kadang-kadang juga turun gas, kadang-kadang naik gas. Itu dia yang injektor. Kalau CKP yang bermasalah, jarang sekali ya, karena ini sistem kerjanya sama dengan pulser di motor karburator. Yang bermasalah biasanya adalah pengisian. Untuk motor bit injeksi ini biasanya putus di sini ya, yang kabel putihnya biasanya putus atau kabel CKP-nya yang putus. Oke, seperti itu. Oke guys, jadi itu saja. Menurut saya sudah lengkap, tapi beberapa sensor ini hanya sensor yang biasa-biasa aja ya, yang umum-umum saja. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir ini. Salam dari channel XX Injeksi, salam otomotif. Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy, and I won't be walking away. Yeah, New York in the sunshine, I'm a fool, yeah, I got love blind, and ooh yeah, got my heart out, and it's covered in gold, like moonlight over Hollywood, and it's cool, yeah, 'cause you know it's good, oh baby, we'll never get old. Going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine, I'm a fool, yeah, I got my love blind, and ooh yeah, got my heart out, and it's covered in